Ada mungkin di antara kita yang Allah baru kasih petunjuk di saat usianya sudah senja. Misalnya usianya sudah 62 tahun 8 bulan lebih. Kalau ngikutin umur Nabi berarti berapa bulan lagi? 4 tahun lagi. Seumpama kita minta supaya sehat walafiat, panjang mau panjang umur. Orang udah pada kagak ada, kita masih hidup, baik. Ya. Jadi panjang umur berkah buat bekal ibadah. Ada yang umurnya sampai 100 tapi dia nggak ibadah. Maka umurnya pendek itu. Tapi umurnya sedikit, dia buat ibadah, panjang umurnya. Apalagi buat baik. Karena kebaikan akan dikenang sepanjang masa. Nah, bagi kita kan ada yang diantara kita ya. Ada yang begitu kembali ke Allah Ta'ala di saat umur udah sepuh. Dia bingung. Kalau ibarat mau pulang kampung udah tinggal dikit lagi. Sedangkan amal nih apa? Ibarat kita mau pulang kampung, otomatis kan tanya dah yang biasa pulang kampung kalau mau lebaran tuh, dia siap-siap nggak segala macam tuh perabotan, duit juga, kayaknya udah nggak muat di dompet, masih aja rasanya kurang bawa duit pulang buat pulang ke kampung. Begitu juga nanti kita kalau pulang kampung ke rahmatullah. Nah kalau kita nggak bawa apa-apa coba, sudah di dunia kita payah, di akhirat payah, na'udzubillah min zalik. Ya. Nah, makanya beruntung bagi kita menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Ini maaf nih, saya ngomong pendeknya 2 kali, jangan tersinggung. Tertakutnya mentang-mentang itu. Enggak, emang umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Nah kalau umat-umat terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW umurnya panjang-panjang, maka ibadahnya pun juga lama, panjang. Nah makanya dikasih khusus spesial buat umat kita Nabi Muhammad SAW. Maka di Al-Quran diabadikan, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Karena memiliki Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Ya. Maka di dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Jadi ini karangan daripada penyusun Sayyidi Syekh Said Al-Maliki. Nah, di sini dijelaskan beberapa fadhailul a'mal di antaranya yang kalau kita lakukan ini ibadah dapat ganjaran pahala yang sangat luar biasa. Nah, bagi kita nih para pembisnis, baik pembisnis dunia, ada juga pembisnis akhirat. Yang namanya pembisnis dunia itu berupaya bagaimana caranya bisa beruntung kali lipat daripada modal. Bahkan bagaimana caranya nggak pakai modal bisa untung. Itu kalau orang pembisnis daripada pembisnis dunia. Juga begitu pembisnis akhirat. Karena apa? Ladang ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah ladang buat menuju akhirat. Kita bercocok tanam di sini, maka nanti akan kita petik hasilnya begitu kita pulang ke rahmatullah. Nah, banyak ini daripada faedah-faedah kalau kita lakukan. Di antaranya Nabi kita Muhammad udah ngajarin kita. Apabila kita ingin naik darajatnya, maqaman mahmuda, maka lakukan salat tahajud. Pengen naik darajat, lakukan salat tahajud. Pengen naik pangkat, lakukan salat tahajud karena maqaman mahmuda. Allah beri kedudukan yang terpuji. Walaupun banyak orang yang mencaci, menghina dan sebagai macam model segala macamnya. Tapi kalau udah Allah naikkan maqamam mahmuda, dia akan tetap menjadi orang yang terpuji.
Makanya Nabi kita Muhammad itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sebuah nama. Tahu arti nama Muhammad? Tahu? Terpuji. Itu makanya orang lagi jahiliyah zaman dulu mau menghina Rasulullah bingung. Mau ngejelekin Rasulullah bingung. Orang Arab dulu bilang, jangan percaya tuh si orang terpuji tukang bohong. Betul nggak? Kan dulu begitu Abu Lahab. Jangan percaya sama Muhammad. Muhammad tukang bohong. Lah itu Muhammad artinya apa? Jangan percaya sama orang terpuji. Orang terpuji tukang bohong. Mana ada orang terpuji tukang bohong. Tuh Allah pelihara itu Nabi kita Muhammad. Dari namanya aja dipelihara sama Allah. Jadi orang mau menjelekkan nggak bisa karena sudah terpuji, dipuji oleh yang maha puji. Ya, dinaikkan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya mau bicara tadi yang pertama kalau mau naik derajatnya salat tahajud. Kalau kita lagi bingung banyak apa yang kita mau pilih nih. Maka disediakan namanya salat istikharah. Kalau kita lagi nggak hujan-hujan satu kampung, maka disediakan sholat namanya istisqa. Kalau kita lagi banyak hajat, kok hajat kita belum nyampe-nyampe, disediakan sholat namanya sholat hajat. Kok dunia kita payah ini, supaya nggak payah, supaya keker, supaya makmur, dikasih sholat namanya sholat duha. Banyak itu, tinggal kita aja mau ngelakuinnya. Ya. Nah, di sini adalah fadailul a'mal daripada salat duha. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Hurairah ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah dikasih wasiat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Ini bukan hanya untuk Abu Hurairah, buat kita juga. Yang pertama, bisyami salasati ayyamin min kulli syahr. Jadi diperintahkan, diwasiatkan oleh Nabi untuk puasa 3 hari di setiap bulannya. Dengan bahasa apa tuh kalau bahasa puasa yang tiap bulan? Ayyaumul al-yaumul bid, puasa putih. Kenapa diperintahkan puasa putih? Karena di saat pertengahan bulan darah lagi naik. Penyakit lagi naik-naiknya itu, lagi tinggi-tingginya. Maka disunahkan di situ kan harus hijamah berbekam. Maaf, bukan promosiin bekam nih ya. Jadi disunahkan berbekam di tanggal yang ganjil itu di pertengahan bulan karena lagi naik-naiknya darah kotor, lagi naik-naiknya penyakit. Maka disunahkan itu di tengah bulan kita ayyaumul bait gitu ya, puasa tengah bulan, namanya puasa putih. Maka di sini Nabi kita Muhammad SAW mewasiatkan ya untuk bisyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Jadi dengan puasa 3 hari di setiap bulannya. Selanjutnya Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah selanjutnya waraqatayid duha, juga mewasiatkan 2 rakaat minimal salat duha. Taruh dah kalau bisyami salasati ayamin min kulli syahr itu enggak Alia apa rajin? 3. Emang 3. Ya udah yang kedua kali rakaatayid duha, ngerjakan salat duha. Kalau enggak juga wa an utira qabla an arqud, yaitu mengerjakan salat witir sebelum engkau bobo. Ya. Itu afdalnya tuh salat witir sebelum tapi ada juga orang tidur dulu, ntar begitu bangun salat tahajud, dia gandeng dengan boleh aja. Yang penting jangan sebelum tidur nggak ngerjain witir. Misalnya gini, sebelum tidur dia nggak ngerjain witir, begitu dia bangun tidur jam 2 dia salat tahajud dan juga salat itu nggak apa-apa. Tapi jangan tadi habis salat isya, terus dia salat sunnah, rawatib, terus dia salat witir, terus dia bangun tahajud, dia witir lagi, berarti witirnya
2 kali. Ya. Nah, di sini 3 wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, 3 hari puasa di pertengahan bulan setiap bulannya. Yang kedua, salat duha. Yang ketiga, salat witir. Witir itu setiap malam, bukan hanya di bulan Ramadan. Orang taunya salat witir hanya di bulan padahal salat witir dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya. Witir itu 1, 3, yang ganjil biha. Nah, ini langsung nih, wa fadailu salatid duha kasiratun, dan fadilah daripada salat duha itu sangat banyak. Jadi di antaranya yaghfirullah ta'ala al-dzunub. Jadi fadilah daripada salat duha itu Allah akan ampunkan segala dosa-dosa. Di dalamnya ada pengampunan Allah. Nah, ruwiya at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha, siapa orang yang menjaga ala syuf'atid duha, ala syubhati, syubhati itu dari kata syafa'. Kalau dalam Al-Qur'an ada wasyafa'i wal watri, demi genap dan ganjil. Nah, makanya syafa'ati itu artinya genap. Maka salat duha genap. Man hafadha ala syuf'atid duha, siapa orang yang menjaga 2 rakaat daripada salat duha, ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, orang yang menjaga salat 2 rakaat duha, maka dosanya sebanyak buih di lautan akan Allah ampuni. Enak gak? Kerjain insyaallah besok ya. Tibang 2 rakaat. Jadi man hafadha ala syuf'atid duha, siapa orang yang menjaga 2 rakaat daripada salat duha, ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Allah ampunin ya segala dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Dan selanjutnya man qama idza istaqbalat khusyamsu. Nah, ini sama masih keterangan salat duha. Apabila ya ba'da tulu'iha wartifa'iha. Jadi matahari udah nongol ya dan tergelincir ya, udah melewatin waktu syuruk. Fatawadda'a fa ahsana wudu'ahu. Maka ini orang mengambil wudu dan memperbaiki wudunya. Maksudnya memperbaiki wudunya dengan tata aturan, tata tertib, cara yang telah diajarkan di dalam ilmu fikih. Diperbaiki itu wudunya. Tsumma qama. Kemudian ini orang berdiri. Untuk apa? Shalla raka'ataini. Dia mendirikan salat 2 rakaat, yaitu salat duha. Ghufirat lahu khatayahu wa kana kama waladathu ummuhu. Ya, maka Allah ampunin dia. Dibersihin ini orang bagaikan seorang bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Itu fadilahnya daripada salat sunnah duha. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha. Nanti kita nih begitu masuk surga ya, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban yuqalu lahu ad-duha, ada sebuah pintu yang pintu itu dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama ad-duha. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka ketika ini pada waktu hari kiamat, nada munadin, itu pintu manggil-manggilin tuh, nada munadin,
Aina alladziina kanu yudimuna shalatad duha, di mana orang yang waktu di dunia rajin gemar menjaga salat duha. Ini pintu manggil-manggil gitu. Hadza babukum fadkhuluhu bi rahmatillahi ta'ala. Ayo sini, ini pintu kalian. Fadkhuluhu, maka masuklah ke dalamnya kalian, yaitu ke dalam pintu yang bernama duha bi rahmatillahi ta'ala, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadits qudsinya tentang mengenai daripada salat duha. Anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala, ya bena Adam, wahai anak manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, la tu'jizni min arba'in raka'atin min awalin nahari ukfika akhirahu. Wahai anak Adam, jangan kau bikin lemah diriku, jangan kau lemahkan aku. Min arba'i raka'atin, dari 4 rakaat, min awalin nahari, daripada awal hari. Kalau kau tunaikan ini yang 4 rakaat yang namanya salat duha, ukfika akhirahu, selainnya urusanmu aku cukupkan. Jadi apabila seseorang hamba Allah, ya Allah ngasih tahu nih, ya bena Adam, la tu'jizni, jangan kau bikin lemah. Nah, jangan kau bikin lemah kehidupanmu. La tu'jizni, di sini jangan kau lemahkan aku, maknanya jangan kau bikin lemah hidupmu. Min arba'i raka'atin, dari 4 rakaat. Min awalin nahari, daripada awal waktu, ya 4 rakaat daripada awal hari. Kalau kita lakukan 4 rakaat ini, ukfika akhirahu, maka Allah cukupkan yang lainnya. Wa qala Allah azza wa jalla, dan dalam firman Allah dalam hadis qudsi yang lainnya, ya bena Adam, wahai anak Adam, itu manusia, kita dipanggil Allah Ta'ala, sallali, solatlah untukku, arba'a raka'atin, 4 rakaat, min awalin nahari, di awal pagi, di awal hari, ukfika akhirahu, yang lainnya aku cukupkan. Jadi kalau kita mengerjakan salat duha 4 rakaat setiap harinya di awal pagi, maka urusan lain-lainnya ukfika akhirahu, Allah beresin, Allah kasih cukup. Ada yang ekonominya payah, nanti akan Allah rubah jadi cukup. Ada yang urusannya belibet, nanti akan Allah beresin semuanya, ukfika akhirahu. Kalau kita megang setiap hari minimal 4 rakaat daripada salat sunnah duha. Man sallat duha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang mendirikan salat duha 2 rakaat, maka Allah catat baginya daripada orang-orang yang tidak lalai. Man sallat duha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang salat 2 rakaat salat duha setiap harinya, maka tidak dicatat sebagai orang yang kelompok orang-orang lalai, minal ghafilin. Wa man shalla arba'an kutiba minal abidin. Kalau 4 rakaat, ya, dia lakukan salat 4 rakaat, maka dia dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beribadah. Wa man shalla sittan, siapa orang yang salat 6 rakaat, kufiya zalikal yaum, maka harinya itu, hari-harinya, setiap harinya Allah kasih cukup. 2 rakaat Allah catat terhindar dari orang-orang yang lalai. 4 rakaat Allah catat sebagai hambanya yang beribadah. 6 rakaat Allah cukupkan pada hari-harinya, kufiya zalikal yaum, pada hari itu.
Jadi kalau kita ini mudawamah salat 6 rakaat daripada salat duha, maka hari itu Allah kasih cukup. Wa man shalla samaniyan, kalau dia salat 8 kali 8 rakaat, katabahullahu minal qanitin, dia termasuk orang-orang yang mendirikan salat qanitin, masuk pada golongan qanitin. Wa man shalla sintai asyarata raka'atan, bagi orang yang salat 12 rakaat daripada salat duha, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan sebuah bangunan kelak di dalam surga. Ya. Ngantuk ya? Kelempangan ilmu emang kalau jelasin rada-rada ngantuk ya. Tapi fadilahnya kalau kita lakukan ya, berdampak buat diri kita. Ya. Kalau kita lakukan 2 rakaat, maka Allah hindarkan kita dari hamba-hambanya yang lalai. Nah, kalau kita lihat dah, kita ini tiap hari kalau dihitung lebih banyak lalai kita dalam beribadah pada Allah. Karena pikiran kita semua tercurahkan, baik jiwa raga tercurahkan untuk urusan dunia. Mungkin bisa jadi 99% otak dan badan kita ini selalu berpikirnya untuk dunia. Sehingga kelupaan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhir badan juga cepat capek. Wajah juga cepat jadi tua. Coba diputer bahwa kita lakukan ini hanya untuk beribadah, untuk bekal pulang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ya bena Adam, la tu'jizni min arba'i raka'atin, wahai anak Adam, wahai manusia, jangan kau bikin lemah aku dengan gara-gara ninggalin salat tuh yang namanya 4 rakaat di dalam salat duha. Karena kalau kita lakukan salat duha dengan baik, ukfika akhirahu, maka Allah cukupkan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan keterangan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada kita untuk dapat mengerjakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga dengan kita duduk di majlis salawat, majlis zikir dan majlis ilmu ini yang sedikit kita sampaikan dapat menggugurkan kesalahan kita yang 6 hari yang lalu. Karena apa? Thalabul ilmi faridatun. Yang namanya menuntut ilmu itu wajib. Yang namanya wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Nah, setiap hari kita ninggalkan dari malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, baik harinya juga. Tidak ada ilmu pelajaran agama yang kita raih, dosa itu. Maka mudah-mudahan dengan duduk ini di malam Ahad dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, kelalaian-kelalaian kita. Ya, sedikit demi sedikit. Nah, mudah-mudahan diterima amal ibadah kita. Baik zikir, ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurangnya maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.